Prahara rumah tangga Vena Melinda dengan Ferry Irawan yang berujung laporan tindakan dugaan KDRT memang bergulir dengan panas. Namun, tak hanya mereka, Hotman Paris dan Sunan Kalijaga, dua orang yang didapuk sebagai kuasa hukum masing-masing kubu pun juga ikut menjadi sorotan. Lantas seperti apa Sunan Kalijaga menjawab sindiran Hotman Paris lantaran dibungkam oleh Vena Melinda terkait polemik surat kuasa barang-barang pribadi milik Ferry Irawan. Sementara itu, geger pula soal Vena Melinda yang ternyata mencabut gugatan cerainya terhadap Ferry Irawan. Lantas, ada apa sebenarnya? Mengapa Vena harus mencabut gugatan cerainya terhadap Ferry Irawan? Di sisi lain, seperti apa rasa bangga kedua putra Vena, khususnya Verrell Bramasta sebagai anak sulung, ketika melihat sang bunda berjuang keras untuk mencari keadilan, bahkan tidak gentar saat berhadapan dengan Sunan Kalijaga. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik rumah tangga Vena Melinda dengan Ferry Irawan kini sudah memasuki tahap sidang perceraian. Bahkan belum sampai ke perkara dugaan tindak KDRT yang menyeret Ferry ke penjara. Suasana di antara dua kubu tidak henti-hentinya berbalas panas. Termasuk antara kuasa hukum Vena, Hotman Paris Hutapea dengan kuasa hukum Ferry, Sunan Kalijaga. Menyusul kehebohan di sidang cerai kedua di Pengadilan Agama beberapa waktu lalu, Hotman pun juga memberikan sindirannya kepada Sunan Kalijaga. Menurutnya, sebagai advokat harus memperbanyak jam terbang agar dapat selalu siap saat beradu argumentasi dengan lawannya. Maksudnya Bang Sunan apa dengan saya diberikan statement kalau tidak mengembalikan barang-barang sesuai itu hanya list? Edukasi kepada masyarakat ya, bahwa sekarang edukasi aja langsung ke saya. Iya, edukasi kepada Gimana? masyarakat bahwa kalau kita ya kebetulan dititipin barang atau pegang barang seseorang ya, dan seseorang itu sudah minta dikembalikan ya, kalau sampai tidak dikembalikan maka ada pasalnya. Kenapa aku harus dikasih statement kalau nggak mengembalikan barang harus terancam hukuman ya? Agak nggak nyambung sih. Ya, tadi kan sudah disampaikan, itu bentuk edukasi saja. Oh, berarti hanya edukasi. Ya saya ketawa lah coba. Ya, pertama tidak benar saya tidak kirim anak buah. Itu yang di sebelah kanannya Vena itu anak buah saya namanya pengacara Yadi. Cuma karena perkaranya sangat simpel dan juga lawannya juga biasa-biasa aja. Ya udah saya bilang cukup. Saya training mereka, asisten saya sama si Vena, dan ternyata berhasil bener. Tunggulah jam terbang biar semakin bagus, biar kayak gua gitu kan. Saya sangat mengapresiasi juga kepada Mbak Vena ya, melalui juga kuasa hukumnya, karena ternyata edukasi saya untuk masyarakat itu diterima dengan baik, direspon dengan baik, sehingga Mbak Vena dan tim kuasa hukumnya mempersiapkan barang-barang milik atau haknya Mas Ferry untuk dikembalikan. Artinya tidak perlu ada somasi, tidak perlu sampai laporan polisi. Nah, ini saya sangat mengapresiasi itu. Ya, jadi saya garis bawahi, tadi sudah clear dengan Mbak Vena. Seperti diketahui, di dalam persidangan cerai di Pengadilan Agama sebelumnya, Vena Melinda pun juga mengkonfrontasi Sunan terkait surat kuasa barang-barang pribadi yang diminta oleh Ferry Irawan. Kala itu, Sunan memang tampak tidak banyak berkata-kata. Terkait hal itu, Hotman Paris pun lagi-lagi melemparkan sindiran pedasnya.
Ia pun bahkan tertawa dan menyebut Sunan kala beradu argumen dengan emak-emak yang hanya dilatihnya sebentar saja. Ia pun juga menyatakan bahwa kuasa hukum yang mendampingi Vena adalah salah satu bagian dari timnya yang juga sudah ia akui kemampuannya bukan hanya sekedar pelengkap dalam persidangan tersebut. Itu bukan surat kuasa untuk penerimaan barang. Itu kan surat untuk mengambil. Berbeda loh, surat kuasa yang diperintahkan oleh Pak Ferry langsung ke Pak Sunan atau tim kuasa hukum yang di sini. Surat kuasa istimewa ya Bang ya? Sunannya kemana? Gitu Bang. Jangan pergi dulu dong, kan belum selesai. Kalau surat kuasa beda loh. Vena Melinda pada saat dia sesudah di training oleh Hotman berhasil membuat pihak sana tidak bisa membantah atau pokoknya dalam perdebatan di depan pengadilan agama tersebut kalah total. Ada yang bilang Hotman tidak datang atau tidak kirim kuasa hukum. Itu yang di sampingnya itu yang di samping Vena Melinda itu adalah asisten Hotman Paris namanya Yadi. Dia yang menerangkan bahwa surat ini bukan surat kuasa. Karena perkara ini sederhana dan saya kirim yang ya tidak sesenior gue lah. Gue kan sibuk di perkara-perkara gede, tapi pekerjaannya total ditangani, didampingi asisten saya maupun kliennya di training, dan berkat training saya itulah seorang emak-emak berhasil memenangkan perdebatan. Saya sangat menyayangkan sekali ya, senior saya yang paling hebat itu tidak hadir. Tak tinggal diam, Sunan Kalijaga pun juga angkat bicara menjawab sindiran Hotman Paris Hutapea terkait jam terbangnya sebagai advokat. Sunan pun juga menampik bahwa ia diam bukan karena takut dan tidak kabur, melainkan menghargai Vena sebagai wanita yang tengah dihadapkan beratnya ujian kehidupan. Sunan pun juga mengaku bahwa jam terbang Hotman memang lebih banyak karena senior dan ia pun juga menaruh rasa hormatnya. Namun, tetap saja, menurut Sunan Kalijaga, apa yang dilakukan oleh Hotman sebagai kuasa hukum tidak sepenuhnya ia percayai dan patut untuk dilakukan. Jelas-jelas itu tidak boleh, tidak boleh. Dan saya pun tidak boleh terlalu menanggapi Vena berlebihan karena dia klien daripada ada pengacaranya. Nggak boleh itu. Saya bisa kena pelanggaran kode etik. Kemarin petinggi-petinggi di Pradi juga sudah telepon saya. Sunan sudah benar tidak melayani Vena karena Vena itu punya kuasa hukum. Harusnya kuasa hukumnya berhadapan dengan saya. Artinya jadi langkahnya saya diam kemarin tidak banyak bicara itu sudah tepat. Pembicaraan jam terbang sudah pasti dia lebih dulu jadi pengacara. Dia lebih dulu jam terbangnya sudah pasti lebih banyak dari saya. Artinya saya selama ini respect menghargai beliau karena itu. Sudah jelas ya bahwa mereka ini masih suami istri. Harusnya, sekali lagi harusnya kalau bicara dari awal kasusnya itu apa sih? KDRT, fokus saja di situ. Jangan berlebihan. Ya. Ini kan enggak bicara masalah ranjang, bicara masalah tidak menafkahi, bicara saat ini yang terakhir juga ada ancaman. Itu kan artinya kalau menurut kacamata kami itu berlebihan. Mas Ferry dan keluarga kan juga mempunyai hak hukum yang sama. Apakah melaporkan, apakah mengajukan gugatan terlebih dahulu, ingat punya hak yang sama. Karena sampai detik ini Mas Ferry itu belum menjadi terpidana loh. Untuk kasus yang dilaporkan adanya dugaan KDRT, sehingga ya Mas Ferry wajar sekali kalau merasa dalam hal ini ya Mbak Vena sebagai seorang istri membuka-buka aib. Sementara itu,
geger soal Vena Melinda yang ternyata mencabut gugatan cerainya terhadap Ferry Irawan. Lantas, ada apa sebenarnya? Dan alasan apakah hingga hal tersebut dilakukannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tak hanya kedua kuasa hukumnya, polemik rumah tangga Vena Melinda dengan Ferry Irawan masih terus bergulir panas. Baru-baru ini, pihak Vena pun dikabarkan sepakat untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Ferry Irawan. Tentu saja, kabar tersebut menjadi awal mula membuat publik terkejut. Lantaran banyak yang belum mengetahui alasan Vena untuk mencabut gugatan cerai tersebut. Tapi, usut punya usut, semua itu dilakukan karena Ferry sudah menggugat terlebih dahulu. Namun hal ini pun tidak akan membuat Vena mengubah niatnya untuk bercerai dari Ferry. Bahkan kabarnya, Vena pun akan mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik atas permohonan cerai yang diajukan oleh Ferry. Isinya, Vena akan meminta pengembalian uang yang selama ini telah ia berikan kepada Ferry selama pernikahan, termasuk pembayaran hutang online, uang pulsa, uang bensin, uang jajan, uang transportasi yang digunakan untuk keperluan pribadinya. Kebetulan minggu lalu Majelis Hakim menginstruksikan karena ada 2 gugatan yang sama dan sama-sama ingin cerai, jadi alangkah baiknya salah satu dicabut. Intinya Bu Vena juga nggak keberatan dengan adanya gugatan tersebut, cuman keberatannya kok nggak ada masalah KDRT gitu loh di sana. Sedangkan kan isu yang berkembang dan fakta yang terjadi di Polda Jatim adalah KDRT. Bu Vena akan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang menggugat semua nafkah mut'ah, nafkah idah, nafkah madiah, termasuk antara lain semua pengeluaran uang yang pernah diberikan oleh Bu Vena untuk keperluan Ferry, termasuk membayar hutang online Ferry di Shopee, uang pulsa, uang bensin, uang jajan, uang rokok, transportasi bila tidak pergi sama Bu Vena. Rencananya gugatan kita itu dicabut, nanti kita gugat di sini namanya rekonvensi. Gugat balik yaitu gugat cerai, ya dengan alasan KDRT dan pertengkaran gitu loh. Jadi sama aja. Kalau Vena mah nggak ada lagi niat apapun untuk rujuk. Ibarat telur yang berada di ujung tanduk. Begitulah gambaran rumah tangga Vena dengan Ferry Irawan. Ya, di tengah proses hukum dugaan tindak KDRT yang masih bergulir panas, keduanya pun kini sudah sama-sama sepakat untuk berpisah. Namun, secara mengejutkan, pada Selasa 7 Februari 2023, Ferry yang diwakili oleh kuasa hukumnya melayangkan gugatan cerai terhadap Vena ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Padahal sebelumnya, Ferry pun kekeh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Vena. Alasannya pun tidak kalah menuai sorotan lantaran Ferry dan keluarga merasa jika harkat serta martabatnya telah tercoreng. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak kuasa hukum Ferry Irawan terhadap langkah Vena Melinda untuk mencabut gugatan cerai di Pengadilan Agama? Salah satu perkara apabila sudah didaftarkan duluan, maka 2 perkara objek yang sama itu salah satunya harus dilebur atau dicabut. Maka siapa yang daftar duluan? Yaitu Saudara Ferry Irawan bersama dengan kuasa hukumnya. Tadi sudah dilakukan pencabutan secara resmi. Maka agenda selanjutnya sesuai dengan tanggal 23 itu kan sudah mediasi pertama, tetapi keinginan figur hakim mediator menyatakan bahwa harus adanya telekonferensi dengan penggugat yaitu Saudara Ferry Irawan, maka ditunda sampai tanggal 9 Maret. Pengacara di sana juga ya pasti ada komunikasi dengan kakak saya, mungkin yang lebih sering atau lebih banyak dibanding keluarga sendiri.
kan namanya manusiawi ya, nanya di luar ada kabar apa lagi, ada ini lagi, berharap kan sesuatu yang baik-baik. Dan ternyata yang sekarang terjadi sesuatu makin tidak baik. Jadi dia pikir daripada ke depannya juga makin tidak baik, dan pihak sana pun sudah ingin menggugat perceraian, ya sudah diiyakan saja gitu. Yang penting insya Allah kalau untuk masalah hati ya sudah mantap. Yang jelas aku pengen lebih ini lagi ya, lebih semangat lagi aja, karena kalau kita semangat biasanya tuh sehat, kemudian juga suaraku biar bisa balik lagi normal. Harus kan semua itu ada fasenya. Sekarang alhamdulillah di fase yang memang udah harus bisa back to normal. Di sisi lain, seperti apa rasa bangga kedua putra Vena Melinda, khususnya Verrel Bramasta sebagai anak sulung ketika melihat sang mama berjuang keras untuk mencari keadilan, bahkan tidak gentar saat berhadapan dengan Sunan Kalijaga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Menata kehidupan pasca menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Karena bukan hanya luka fisik saja, tapi bahkan sampai mengalami tekanan psikis. Apalagi, Vena pun masih merasa jika pihak Ferry hingga detik ini masih berusaha untuk mengelak, bahkan playing victim atas kasus dugaan KDRT yang masih bergulir. Namun, hal itu pun tidak membuatnya berhenti untuk mencari keadilan. Melihat perjuangan sang mama, tidak dipungkiri membuat Verrel dan juga Atala sebagai anak merasa bangga. Apalagi, sang mama pun tidak pernah gentar, bahkan di depan kuasa hukum suaminya Sunan Kalijaga sekalipun demi menguak kebenaran yang diyakininya. Yang pasti seneng lah, dan mama sekarang udah bahagia, udah seneng lagi, udah fit gitu. Kalau kemarin kan mungkin pikirannya kemana-mana ya, jadi seneng lah, jadi seneng bisa dampingin mama. Yang pasti bangga lah, karena menurut aku mama adalah sosok yang perempuan yang kuat ya, yang independen gitu, yang hampir sempurna lah. Kita ambil positifnya dari mama gitu. Banyak banget yang kita bisa pelajarin juga. On time ya kan, waktu mama selalu ngajarin ya kan, kita harus on time. Ada stop dari HP. Pilih pasangan tuh juga harus yang jelas gitu bobotnya. Jadi ya banyak banget nilai kehidupan yang aku bisa dapat. Aku nggak pernah tahu kapan dipanggil sama Allah. Aku selalu bilang sama Verrel sama Atala, kalau terjadi apa-apa sama mama, namanya berdua harus jaga mati. Dan insya Allah mama juga itu doa kalian bisa melewati semua ini. Pokoknya kalau udah beres, insya Allah kita bisa umroh ya sama-sama. Yang jelas aku mohon doanya supaya cepat P21. Makasih banget buat yang selalu support aku di medsos aku. Doa kalian tuh berarti banget buat semua korban KDRT. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.